Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita berikan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Kenapa dikatakan benar? Karena di dalam proses itu, di situ ada hukum sebab akibat. Di situ ada alasan, ada dasar hukum yang mendorong terjadinya proses. Ya, itu sebabnya dikatakan kebenaran. Nah, itu. Artinya proses itu tidak didorong oleh sesuatu yang diduga-duga. Sehingga Tuhan itu dia bekerja tidak main-main, bukan asal-asalan. Mungkin ada orang yang mengatakan Allah itu sewenang-wenang, karena dia Tuhan, dia berbuat semaunya, tanpa dasar hukum, tanpa ilmu. Itu salah, itu pemahaman seperti itu. Atau setiap kejadian, setiap proses itu didorong oleh dasar hukum. Kenapa? Karena proses itu terjadi pada zat. Ya, hubungan antara zat, hubungan antara benda, hubungan antara makhluk, proses terjadi di situ. Benda yang satu mempengaruhi benda yang lain. Benda yang lain mempengaruhi benda-benda berikutnya. Di situ terjadi gejolak proses. Zat yang pertama mempengaruhi zat yang kedua. Zat yang kedua mempengaruhi zat yang ketiga. Zat ketiga mempengaruhi zat berikutnya. Itu hukum sebab akibat. Jadi ada yang mendorong terjadinya proses ini. Ada. Tetapi kalau kita mengatakan Allah itu berbuat semaunya, tanpa dasar hukum, tanpa ilmu, maka perbuatannya itu tidak akan terjadi. Itu hanya dugaan. Itu deh. Jadi banyak manusia yang menduga-duga tentang Allah. Banyak yang menduga-duga. Bahkan manusia bertuhankan kepada Allah yang dia duga-duga seperti itu. Allah bisa berbuat seenaknya. Allah bebas melakukan apa saja. Dia bertuhankan kepada Allah yang dia duga seperti itu. Padahal Allah yang dia duga seperti itu tidak ada. Yang sebenar-benarnya Allah itu bekerja berdasarkan hukum, ilmu. Sehingga Al-Quran berulang-ulang mengatakan setiap kejadian, seluruh kejadian
Itu ada dasar hukumnya, ada alasannya, ada penyebabnya, ada ilmunya. Atau kalau tidak terjadi. Kan nampak. Jadi itu kesalahan manusia dalam memahami siapa Allah ada. Itu. Kebanyakan manusia itu memahami bahwa Allah itu terpisah dari langit dan bumi, terpisah dari makhluk, terpisah dari zat. Artinya Allah berdiri sendiri, memiliki tubuh sendiri. Seolah-olah pemahaman manusia seperti itu. Apa akibatnya? Apabila Allah berdiri sendiri, memiliki tubuh sendiri, terpisah dari langit dan bumi, itu artinya dia bisa berbuat apa saja kepada langit dan bumi. Bisa berbuat seenaknya. Atau itu sama saja Allah itu seperti makhluk. Itu deh. Jadi Allah yang sebenarnya itu, dia meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia. Apabila Allah meliputi langit dan bumi, itu artinya dia tidak memiliki tubuh, tidak bertubuh zat, tak bertubuh nur. Tidak ada tubuhnya. Tuh. Apa yang meliputi langit dan bumi? Yang meliputi langit dan bumi, itu ukuran ilmu. Langit dan bumi dipenuhi oleh zat, benda-benda makhluk. Setiap zat, setiap benda, setiap makhluk ada ukurannya. Ukuran itu melekat pada benda, melekat pada makhluk, atau melekat pada zat. Ukuran itu yang meliputi, atau yang melekat bersama langit dan bumi. Itu yang disebut Allah itu. Ukuran itulah yang dijadikan dasar hukum untuk mendorong terjadinya proses. Untuk mendorong terjadinya peristiwa, terjadinya sesuatu itu ukuran itu. Jadi peristiwa itu terikat dengan tata letak. Setiap peristiwa, setiap kejadian terikat dengan tata letak. Tata letak benda, tata letak makhluk, zat, seluas langit dan bumi. Setiap peristiwa, kejadian didorong oleh tata letak. Seperti perbukitan, pegunungan, yang jaraknya sangat dekat, itu mendorong terjadinya proses alam yang tinggi, yang kuat. Itu mendorong. Tetapi kalau daerahnya itu luas, tidak ada gunung, tidak ada bukit, datar saja, itu tidak terjadi proses alam yang tinggi. Proses alamnya rendah di sana. Itu deh. Jadi hubungan antara gunung dan bukit, jarak yang sangat dekat, itu mendorong proses alam yang tinggi. Itu hubungan antara benda, antara zat, antara makhluk. Itu penyebab terjadinya proses yang tinggi atau proses yang rendah. Itu. Jadi proses alam yang tinggi tidak terjadi di daerah yang datar. Itu dia. Proses yang terjadi di daerah yang datar itu proses alam yang rendah. Itu. Sementara proses alam yang tinggi terjadi di daerah perbukitan, pegunungan. Jadi
tidak bisa dibolak-balik. Allah bisa bebas berbuat apa saja. Itu enggak bisa itu. Itu menduga-duga namanya itu. Jadi ada dasar hukumnya. Dasar hukum itulah yang mendorong terjadinya sesuatu. Itulah yang disebut, yang dikatakan kebenaran. Itu deh. Contohnya badan kita kotor. Dari badan yang kotor, tumbuh rasa gatal, tumbuh hawa panas, tumbuh penyakit di situ. Kan benar prosesnya dah. Tidak salah prosesnya dia. Itu disebut kebenaran. Badan kita bersih. Badan kita suci. Tahu-taunya badan kita gatal. Panas. Dari mana datangnya itu? Tentu ada penyebabnya itu. Bukannya tidak ada. Kalau diperiksa ada penyebabnya. Badan kita bersih, suci. Seharusnya dari tubuh yang suci, yang bersih, tumbuh ketenangan. Itu. Tetapi badan kita bersih, suci, yang tumbuh apa? Kegelisahan. Panas. Berarti ada penyebab lain. Pasti ada penyebabnya itu. Bukannya tidak ada. Penyebabnya mungkin saja perbuatan kita tidak teratur. Gerakan yang tidak teratur, perbuatan yang tidak teratur. Itu memecah belah ketenangan jiwa raga. Itu menciptakan panas, menciptakan gelisah. Ada penyebabnya itu. Jadi seluruh peristiwa itu, seluruh kejadian apa yang terjadi pada diri manusia, itu ada penyebabnya. Jadi Allah itu dasar hukum yang mendorong terjadinya sesuatu. Itu dia. Tetapi penyebab terjadinya itu tata letak zat, tata letak benda, ukuran-ukuran. Itu penyebab terjadinya sesuatu. Ukuran panjang, ukuran lebar. Itu. Kecepatan dalam bergerak. Ukuran makan minum, ukuran pakaian, cara kita bergaul, itu penyebab. Penyebab terjadinya peristiwa. Penyebab terjadinya sesuatu. Allah itu dasar hukumnya. Allah itu ilmunya. Pelajarannya, kajinya. Bukan penyebab. Penyebab itu dimulai dari diri manusia. Dimulai dari benda. Dari zat. Dari langit dan bumi. Penyebab dimulai dari sana. Jadi Allah bukan penyebab. Allah itu dasar hukum. Allah itu dasar hukum, bukan penyebab. Penyebab terjadinya bencana itu manusia, bukan Allah. Allah itu dasar hukumnya, ilmunya, jalannya. Penyebab terjadinya turunnya rahmat, turunnya rezeki itu penyebabnya manusia, bukan Allah. Jadi Allah itu ilmunya, jalannya. Jadi itu yang harus dipahami. Mendudukkan perkara ini sulit ini. Sampai paham manusia tentang persoalan ini. Tentu saya harus berulang-ulang menjelaskan ini. Sampai paham. Sampai manusia paham apa itu Allah itu.
Allah penyebabnya, Allah penyebab terjadi sesuatu atau bagaimana? Allah itu dasar hukumnya, bukan penyebab terjadinya sesuatu. Penyebab terjadi sesuatu itu manusia, hubungan manusia dengan zat, dengan makhluk, dengan manusia lain. Itu penyebab terjadinya sesuatu, terjadinya peristiwa. Bukan Allah penyebabnya. Allah itu ilmunya. Itu dasar hukumnya. Jadi itulah yang harus kita pelajari. Kenapa gaji orang tidak sampai ke sini, pemikiran orang tidak sampai ke sini? Itu sebabnya tidak tidak mengetahui. Manusia tidak memahami Allah itu apa. Jadi itu yang saya jelaskan itu. Demikian untuk pada pagi hari ini saya kiri ya beli taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.